kedua yang menyebabkan orang itu gagal menjadi ulama adalah hilang kesabaran. Ulama-ulama yang menulis tentang adab menuntut ilmu, cara belajar, cara menjadi ulama, semuanya menulis bahwa menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran. Wa basyiris sabirin. Ya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sabiru wa rabitu. Sabiru. Sabarlah dan benar-benar bersabarlah. Akhir surat Ali Imran, isbiru wa sabiru, benar-benar bersabarlah. Dan menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Menyebarkan ilmu di tengah umat juga butuh kesabaran. Sabar dalam belajar, karena belajar itu berat. Kita mengulang pelajaran butuh kesabaran. Ada orang sekali mengulang hafalan Qur'annya, mengulang pelajaran murajaahnya, sekali murajaah langsung hafal. Ada orang yang butuh 2 kali, 3 kali, ada yang butuh mungkin puluhan, ratusan kali, perlu diulang-ulang terus. Mastakarra qarra. Sesuatu yang diulang sering diulang-ulang, dia akan abadi. Dan ini butuh kesabaran. Itu dalam menguasai bidang belajar. Kemudian sabar dengan lamanya belajar. Dalam nasihat Imam Syafi'i yang terkenal, tuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Imam Al-Ghazali belajar dengan Imam Haramain Al-Juwaini 18 tahun. Ya, Imam Syafi'i berapa lamanya belajar? Ya, belajar di Madinah. Imam Bukhari berapa lamanya mengarang kitab Sahih Bukhari, itu 16 tahun belajar dan mengajar. Demikian pula Imam Nawawi butuh waktu yang panjang. Tidak ada cara praktis untuk jadi ilmuwan. Sebagaimana juga tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang ulama. Butuh waktu. Dan waktu yang panjang itu disertai dengan kesabaran. Ada ungkapan, kalau tidak salah dalam Ta'limul Muta'allimin, ayasbir ala saykhin wa ala kitabin. Sabar dengan satu guru dan satu kitab. Sabar terhadap guru dan terhadap kitab. Ya, karena orang dulu memilih-milih guru, ya. Dipilihnya kalau belajar ini tafsir, mana gurunya. Belajar hadis di mana pula gurunya. Mereka menemui guru. Hari ini masih ada di sebagian negara seperti itu. Tapi kalau untuk daerah kita cenderung memilih sekolah. Ya sabar kita dengan sekolah. Di sini kita sekolah, kita maksimalkan kita belajar. Jangan membandingkan sekolah kita, oh seperti ini, banyak kurangannya ini. Sekolah orang lain lebih baik, bagus, lebih baik. Sabar menghadapi kondisi di sekolah kita, jalani, maksimalkan belajar. Tapi kalau nak mampu lagi bertahan di sebuah sekolah, sebuah pesantren, ya coba pindah ke pesantren lain. Ya cukup 2 kali, sekali aja pindahnya. Kalau di situ tidak juga sabar, nah barangkali kitanya yang salah lagi. Bukan sekolahnya yang salah, kondisi sekolahnya, fasilitasnya yang salah. Ya, sabar dengan lembaga pendidikan kita. Wa ala kitabin, sabar dengan buku. Ulama-ulama dulu mengarang kitab, sudah mereka bagi, ini kitab untuk pemula, ini kitab untuk lanjutan, ini kitab untuk pendalaman. Imam Nawawi ada Minhaj, ada Umdah, ada Raudatul Talibin, ada pula Syarah Al-Majmu'. Dalam mazhab-mazhab yang lain juga seperti itu. Mukhtasar dalam mazhab Hanafi, Salah Abi Zaid dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali ada Umdatul Fiqh, ada Mukhtasar Khiraqi. Itu untuk pemula, harus kita selesaikan terlebih dahulu dasar-dasar ilmu mutun, kita lihat tipis. Dan itu tidak ada dalilnya. Langsung saja. Rukun salat 13, rukun wudu sekian, langsung aja rukunnya, sunatnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Untuk pemula seperti itu. Nah, selesai itu baru lanjut nanti ke Mukhtasar. Mungkin di Indonesia orang belajar kalau nahu matan jurmiyah. Kemudian Syarah Mukhtasar Jiddan. Pernah meningkat lagi. Azhari. Meningkat lagi sampai Syarah Alfiyah. Dalam fikih seperti itu. Matan Takrib dulu pelajari setahun. Kemudian Fathul Qarib. Kemudian meningkat terus. Itu dah semua ilmu. Karena tidak mungkin kita mempelajari ilmu itu sekaligus. Man ramal ilma jumlatan wahidah zaba minhul jumlah. Siapa yang menuntut ilmu itu secara umum semuanya dipelajari borongan, akan hilang pula secara cepat. Walakin
syai' ba'da syai' ma'al ayyam wal layali, sedikit demi sedikit dengan beberapa malam dan beberapa siang, butuh waktu. Dan itu butuh kesabaran. Maka hari ini andai ada pelatihan bahasa Arab 15 hari pandai, ada daurah tahfiz 30 juz, 5 juz, itu namanya pelatihan. Mana ada orang hafiz Quran 1 bulan 2 bulan. Hafiz Quran itu butuh waktu yang panjang. Mana ada orang belajar bahasa Arab 10 hari 20 hari langsung pandai. Ya, kita saja sudah 6 tahun di pesantren, khusus bahasa Arab belum bisa bahasa Arab secara bentuk yang ideal. Jadi pelatihan ini orang tua juga perlu paham. Jangan ada pula orang tua yang kecewa nanti. Ustaz, anak saya sudah belajar bahasa Arab, ikut daurah sekian hari, sudah pergi pula ke Timur Tengah, tapi tidak pandai juga bahasa Arab, Ustaz. Ya, karena pandai bahasa Arab itu butuh waktu sama dengan bahasa-bahasa lainnya. Orang kursus bahasa Inggris juga berbulan-bulan, bertahun-tahun mau agar pandai. Untuk hafiz Quran saya sudah bayar 10 juta, 15 juta karena hafiz Quran, ternyata tidak hafiz, Ustaz. Kita dengar ada keluhan-keluhan orang tua. Ya, namanya kan pelatihan, bukan jaminan. Nah, jadi perlu kesabaran. Ini sabar dengan tahapan-tahapan ilmu. Ya, ini juga diingatkan oleh Yusuf ibnu Abdul Bar, hakim di kota Lisabon, Portugis di masa kejayaan Islam. Beliau mengkritik para penuntut ilmu di zaman beliau. Beliau wafat tahun 463 Hijriah. Fa inna talabal ilmi fi zamanina hadha wa fi biladina kad hada ahlu an tariqi salafihim. Para penuntut ilmu di daerah kita sekarang ini dan pada waktu sekarang, ya, di zaman kita sekarang dan di daerah kita sudah menyimpang dari cara orang dulu belajar. Karena belajar itu ma'akil, maratib, sudah ada urutan-urutan yang tidak bisa diborong sekaligus. Jadi perlu kesabaran dalam menapak tangga-tangga keilmuan yang telah disusun oleh para ulama, para ahli-ahli pendidikan. Yang keduanya tentu sabar dalam menyebarkan ilmu. Ini di awal sudah tersinggung. Sudah kita sebutkan tadi. Kita mengurus madrasah harus sabar. Harus istiqamah. Kita mengurus majelis ilmu juga harus sabar. Mengelola pondok-pondok pesantren, mengelola yayasan, ya, semuanya butuh kesabaran. Apapun usaha kita dalam menyebarkan ilmu, semuanya butuh kesabaran. Karena kalau hilang kesabaran kita dalam mengurus umat, hilang kesabaran kita dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu ilmu kita tidak akan pernah sampai kepada orang lain. Karena itu diingatkan, seorang guru harus sabar dengan muridnya dan kemampuannya lemah yang susah memahami. Mungkin sekali kita terangkan, 2 kali, 3 kali, kita harus sabar. Jangan sampai putus asa, hilang kesabaran, akibatnya putus asa. Ya, sudah sekian lama saya majelis taklim di masjid ini, ternyata jamaah tidak juga berubah. Maka mulai hari ini saya mengundurkan diri. Ini putus asa, hilang kesabaran. Sudah bertahun-tahun mengurus sebuah yayasan, ternyata masalahnya banyak sekali. Berbagai upaya sudah dilakukan tapi tidak berhasil juga. Pendanaan kurang, murid santri tidak ada. Kita harus sabar, kita cari solusinya. Kalau hilang kesabaran kita, hilang pula semangat, akhirnya putus asa. Karena ada orang yang seperti itu, awalnya mengurus sekolah, awalnya punya majelis taklim, tapi setelah itu putus asa, tinggalkan semuanya. Dia berangkat ke pasar menjadi pedagang. Ya, mungkin yang dijualnya kurma, haba sauda, atau yang lain-lain, itu bisnis yang lain-lain. Jadi apapun profesi kita, kalau kita sudah punya ilmu, ya, jangan sampai hilang cahaya ilmu itu dari diri kita. Jangan sampai kita kehilangan identitasnya. Kalau Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, falamma ibtaghaina al-'izza
ghair zalalna. Kita adalah umat yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan selain dari Islam, kita akan hina. Maka selaku penuntut ilmu, selaku orang berilmu, kita juga seperti itu. Nahnu qaumun, nahnu tullabal ilmi, a'azzana Allahu bihazal ilmi, falamma ibtaghaina izzan siwahu zalalna. Kita adalah orang yang dimuliakan dengan ilmu syar'i warisan Nabi. Tapi kalau kita cari kemuliaan daripada ilmu yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, kita akan hina. Orang lain tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Kita sekolah, kita sudah kuliah. Bahkan sudah sampai pula ke Timur Tengah. Kenapa kita lari dari majlis ilmu? Kenapa kita tinggalkan madrasah? Kenapa kita lupakan pendidikan kader yang akan menerima ilmu dari kita? Ini juga termasuk tidak bersyukur. Jadi bersabarlah dalam menuntut ilmu, dan setelah antum menjadi orang-orang berilmu, sabarlah menyebarkan ilmu itu. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kesabaran kita.